Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji hakikat milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita sama-sama panjatkan puji kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selama-lamanya dilimpahkan kepada baginda tercinta A'ni habibana wa nabiyyana wa maulana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan membahas salah satu bahasan yang tak kalah pentingnya, yaitu tentang pembahasan etika atau adab tata cara ketika kita membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ihwatul iman wa muslimin dimanapun berada, yang sama-sama Allah muliakan. Tentunya sebelum kepada bahasan yang akan kita bahas nanti, marilah kita sama-sama membacakan sholawat, yakni alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat panjang umur, kemudian ada dalam keadaan sehat walafiat, baik lahirnya maupun batinnya. Alhamdulillah kita telah sampai kepada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Sya'ban. Semoga Allah memberikan barokah kepada kita semua, baik di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan kemudian Allah menyampaikan umur kita kepada bulan yang dinantikan oleh kita semua, yaitu bulan suci Ramadan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman sekalian, seiman dan seislam dimanapun berada, telah kita tahu secara sesama bahwa pembacaan sholawat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya telah kita tahu secara sesama, selalu dibacakan di mana-mana. Setiap kali siapapun itu akan membacakan kalimat sholawat, sholawat apapun itu yang dibaca, maka selalu diawali dengan pembacaan salah satu ayat. Itu adalah ayat Allah
yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah akan dan telah membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah muncul himbauan sekaligus perintah, wahai siapapun itu yang penting iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita semua membacakan sholawat kepada Nabi dan membacakan salam kepada Nabi. Jadi intinya dengan ayat itu adalah menunjukkan bahwa kita itu diwajibkan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman dimanapun berada yang sama-sama saya cintai dan insya Allah Allah muliakan. Kemudian di dalam pembacaan sholawat mungkin ada beberapa pertanyaan bil khusus bagi yang belum tahu apakah ada etika atau adab, bagaimana kesopanannya kalau kita akan membacakan sholawat. Membacakan sholawat ini adalah salah satu ibadah yang amat sangat gampang untuk kita lakukan dimanapun kita, kapanpun itu. Jadi intinya membacakan sholawat adalah salah satu ibadah yang sangat mudah dilakukan tanpa pandang situasi, tanpa pandang tempat, dan tanpa pandang waktu pula. Tapi pada intinya adalah yang kita baca adalah sholawat. Di dalamnya ada nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah salah satu makhluk Allah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW manakala dibandingkan dengan semua nabi, maka tetap keunggulan dan kemuliaan diunggulkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga baginda tercinta Nabi Muhammad SAW mendapatkan titel sebagai Sayyidul Anbiya atau pemimpinnya semua nabi. Manakala keunggulan dan keagungan Nabi Muhammad SAW disandingkan atau dibandingkan dengan semua utusan-utusan Allah, semua rasul-rasulnya Allah, maka tetap keunggulan Nabi Muhammad itu lebih di atas, sehingga beliau pantas mendapat julukan Sayyidul Mursalin. Jangan tangguh, andai kata kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW bukan hanya dibandingkan dengan semua nabi, bukan hanya dibandingkan dengan semua utusan, tapi coba kita bandingkan dengan semua makhluk alam semesta yang ada, semua ciptaan Allah yang ada, maka tetap keunggulan dan kemuliaan dimiliki dan diungguli oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mendapat titel Sayyidul Makhluqat, pemimpin daripada semua makhluk, pemimpin daripada semua yang ada yang Allah ciptakan. Ikhwatul iman dimanapun berada, jadi intinya kita membaca sholawat, baik itu dilakukan dimanapun itu, kapanpun itu, bahkan sekalipun kita lagi junub, sekalipun kita lagi tidak punya wudu, maka sholawat itu bisa dilakukan. Dan insya Allah sholawat itu akan sampai pahalanya kepada kita. Maka dari itu, baiklah kita sama-sama mulai saat ini ke depan untuk lebih meningkatkan pembacaan sholawat kita, meningkatkan kualitas bacaan sholawat kita. Tapi jangan lupa kita juga punya etika, kita juga punya kesopanan. Sehubungan yang kita baca, yang kita salami itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, tentunya ada etika dan adat tertentu. Berkenaan dengan adat dalam pembacaan sholawat, maka tidak ada patokan yang khusus. Cuman pada intinya mungkin alangkah baiknya kalau sholawat itu kita baca dengan khidmat. Alangkah baiknya kita baca sholawat itu dalam posisi kita suci, suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar.
Kita dalam posisi punya wudhu dan kita pula lagi posisi tidak ada dalam junub. Ihwatul iman dimanapun berada, berkenaan dengan pembacaan sholawat, insya Allah apapun hajat kita, apapun keluhan kita, maka tentunya insya Allah akan muncul ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melewati rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita telah pahami bersama bahwa dikasih contoh di dalam Al-Bajanji, etikanya diantaranya ketika kita akan membacakan maulid atau membacakan sholawat apapun itu, atau dalam suatu kumpulan, atau kita di rumah masing-masing akan membacakan tentang riwayat baginda tercinta Rasulullah Muhammad SAW, maka pantas, payus, layak bagi kita dan amat sangat baik manakala kita membaca dulu yang disebutkan dengan yuqra'u qoblal maulid. Kalau dalam Bajanji itu ada, maka judulnya itu adalah yuqra'u qoblal maulid, atau bacaan yang patut, pantas dan baik manakala dibaca sebelum kita membacakan kisahnya Rasulullah SAW atau membacakan sholawat apapun itu pembahasannya, manakala ada kaitannya dengan baginda Rasulullah SAW. Ihwatul iman dimanapun Anda berada, Anda semua bisa nanti buka salah satu buku yang namanya Al-Bajanji. Di situ maka Anda bakal diketemukan dengan salah satu sholawat yang dikasih judul yuqra'u qoblal maulid. Hendaknya itu baik dibaca manakala Anda semua akan membacakan sholawat kepada Nabi, ketika Anda semua akan membaca tentang kisah-kisahnya Nabi Muhammad SAW. Berkenaan dengan nada atau lagu, itu silahkan, ada kebebasan bagaimana kenyamanan Anda, bagaimana yang Anda nikmati dalam susunan nadanya. Cuman kalau saya di sini di Al-Ahya biasa memakai nada atau lagu seperti yang akan saya bacakan ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi hussah bil fadilah, Ya Rabbi warda anis sahabah, Ya Rabbi warda anis sulalah, Ya Rabbi warda anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina, Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim, Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' jana, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi ya
hifdha naqwa manat. Setiap 2 kali pembacaan, setiap 2 bait kita bacakan mulai nada tinggi, maka biasanya kembali lagi kepada nada ya Rabbi sholli dan selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan kepada bait yang selanjutnya. Ya Rabbi waskin najinana ya Rabbana min adzabi ya Rabbi warzuqna syahadah ya Rabbi hidna bis-sa'adah. Kemudian kembali lagi kepada pembacaan ya Rabbi sholli ala Muhammad seperti yang tadi diulang. Kemudian kita baca bait yang terakhir ya Rabbi waslih kulla muslim ya Rabbi waqfi kulla mudhi ya Rabbi nahtim bil musaffa ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mungkin itu salah satu contoh nada, tapi pada intinya masalah nada itu bagaimana enaknya atau nyamannya Anda sekalian. Tapi mungkin nada ini bisa dijadikan salah satu contoh ketika Anda yang belum punya nada tertentu ketika akan membacakan kalimat Iqra qabla maulid. Ini gampang, Anda tinggal buka saja buku yang namanya Al-Bajanji, maka dicari tiap halaman, maka di situ Anda akan diketemukan dengan salah satu judul yang diawali dengan Bismillah, kemudian di bawahnya ada kalimat Iqra qabla maulid, yang artinya adalah ini bacaan-bacaan, kata-kata atau kalimat-kalimat yang hendaknya dibaca ketika Anda akan membacakan maulid Nabi, apapun itu di dalamnya. Kita akan membacakan sholawat kepada Nabi, apapun itu sholawatnya. Ketika kita akan membacakan tentang kisah-kisah Nabi, apapun itu kisahnya. Yang paling penting adalah yang akan Anda baca, yang akan Anda bahas, yaitu berkenaan dengan baginda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelas, lebih detail apa itu Iqra qabla maulid, artinya seperti apa, maknanya seperti apa, tujuannya seperti apa, kalimat-kalimatnya menjelaskan tentang apa, insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan dan lain waktu. Hatur nuhun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.